Hai guys, di video ini aku akan ngasih tips dan trik ngerjain soal kimia SIMA UI dengan cepat dan tepat. Video ini adalah lanjutan dari video pembahasan sebelumnya. Dengan tips dan trik ini, aku yakin peluang kalian lolos lebih besar. So, simak terus video ini sampai akhir ya. Oke, sebelum kita lanjut, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi ketika aku update video terbaru. Dari 5 buah senyawa berikut yang memiliki kepolaran terbesar adalah, nah polar, senyawa yang polar itu bagaimana? Senyawa yang polar adalah yang unsurnya berbeda, terus atom pusatnya memiliki pasangan elektron bebas atau PEB, kemudian bentuk molekulnya tidak simetris. Nah, dari A sampai E yang unsurnya sama adalah yang F2. Maka F2 karena unsurnya sama berarti dia kovalen non polar. Nah, untuk BeF2, BF3 sama CF4 dia unsurnya berbeda. Apakah ketiganya merupakan senyawa kovalen polar? Belum tentu. Jadi harus ditentukan dulu atom pusatnya memiliki PEB atau tidak. Nah, aku tuliskan Be di atom pusatnya di tengah dan F di pinggirnya. Kemudian B di tengah, F-nya juga di pinggirnya. Nah, karena Be golongan 2A berarti elektron sekitar Be ada 2, C golongan 4 berarti elektron sekitar C adalah 4, N golongan 5 elektron sekitar N adalah 5. Nah, karena F golongan 7A berarti elektron di sekitar F ada 7. Nah, 7 kita tuliskan di 4 arah mata angin ya, utara, barat, timur, selatan. Nah, ternyata ada yang sisa 1, nah atau yang jomblo 1. Nah, berarti yang cuma 1 yang tidak berpasangan itu berpasangan dengan atom Be. Oke, ternyata Be setelah digambarkan strukturnya tidak mempunyai PEB. Berarti BeF2 adalah kovalen non polar. Sedangkan untuk BF3 setelah dituliskan struktur titiknya itu juga tidak memiliki PEB, berarti BF3 termasuk kovalen non-polar. Nah, sedangkan untuk NF3 ternyata atom pusat di N itu memiliki satu PEB. Ketiga senyawa BeF2, BF3 sama CF4 atom pusatnya tidak memiliki PEB, sehingga ketiga senyawa tersebut merupakan kovalen non-polar. Nah, sedangkan NF3 unsurnya berbeda dan atom pusatnya memiliki PEB, berarti NF3 termasuk kovalen yang polar. Jadi jawabannya kepolaran terbesar adalah yang NF3. Oke. Nah, soal nomor 6 ini membahas mengenai bab ikatan kimia. Jika 200 ml PbNO32 0,1 m direaksikan dengan 300 ml Ki 0,12 m, konsentrasi dari sisa reaktan setelah reaksi berlangsung masing-masing adalah. Nah, untuk mengerjakannya kita mencari mol terlebih dahulu, yaitu volume dikalikan M. Nah, atau milimol itu sama dengan mililiter dikalikan dengan M. Nah, kemudian kita masukkan untuk PbNO32 menghasilkan 20 milimol dan untuk Ki menghasilkan 36 milimol. Nah, milimol yang sudah didapatkan ini kita masukkan di bawahnya reaksi dari senyawa tersebut. Nah, reaksinya adalah begini. Nah, ini reaksinya kan belum setara. Nah, maka dari itu kita harus menyetarakan terlebih dahulu, yaitu sebelah kiri NO3 sebanyak 2, berarti sebelah kanan NO3-nya juga harus sebanyak 2. Nah, untuk K-nya sebelah kanan sebanyak 2, maka sebelah kiri untuk K-nya juga harus sama dengan 2. Kemudian di bawahnya reaksi aku tulis baris pada saat awal reaksi sama sisa. Pada saat awal yaitu untuk PbNO32 sebanyak 20 milimol dan untuk Ki sebanyak 36 milimol. Nah, kemudian untuk menentukan reaksi pembatas adalah milimol dibagi dengan koefisien. Jadi untuk PbNO32 20 dibagi dengan 1, koefisiennya 1, menghasilkan 20. Nah, untuk Ki 36 dibagi dengan 2, menghasilkan 18. Nah, antara 20 dengan 18 yang kecil yang mana? Yang kecil adalah 18, miliknya Ki. Berarti reaksi pembatasnya adalah Ki. Maka milimolnya Ki ini bisa turun ke bawah ya. Jadi
menghasilkan 36 milimol. Nah, untuk pada saat bereaksi itu berlaku perbandingan koefisien sama dengan perbandingan milimol atau mol. Maka untuk milimolnya PbNO32 pada saat reaksi itu adalah setengahnya miliknya Ki ya. Berarti berapa? 18 milimol. Nah, untuk PbI2 adalah 18 dan untuk KNO3 adalah 36. Sebelah kirinya tanda panah itu dikurangi sebelah kanan tanda panah dijumlah. Maka menghasilkan untuk PbNO32 adalah 2 mol, Ki-nya tidak ada. Habis untuk PbI2 adalah 18 mol dan KNO3 adalah 36 milimol. Nah, kemudian yang ditanyakan kan sisa reaktan. Sisa reaktannya adalah apa? PbNO32. Nah, reaktan itu sebelah kiri tanda panah ya. Oke, karena yang tanyakan adalah dalam bentuk konsentrasi M besar, maka milimol dibagi dengan volume total. Nah, begitu. Jadi 2 dibagi dengan volume totalnya adalah 500 menghasilkan 0,04 M. Nah, jadi jawabannya yang mana? Yang D. Nah, soal nomor 7 itu membahas mengenai bab stoikiometri. Jika diketahui masing-masing AR dari atom O, C sama Ca, masa kalsium oksalat yang mengandung 24 gram atom oksigen adalah, oke, sebelumnya kita mencari MR dari kalsium oksalat dulu ya, yaitu penjumlahan AR-nya Ca ditambah 2 kali AR-nya C ditambah dengan 4 kali AR-nya O. Nah, menghasilkan 128 MR-nya. Kemudian konsepnya adalah mol dari unsur itu sama dengan mol dari senyawa. Oke, mol gimana? Mol adalah gram per AR atau gram per MR. Oke ya. Nah, untuk molnya O, masanya O dibagi dengan AR-nya O kalikan 4. Kenapa kalikan 4? Karena di dalam senyawa oksalat tersebut itu atom O-nya ada 4. Jadi AR-nya O dikalikan dengan 4. Nah, aku masukkan nilainya. Nah, kemudian caranya gimana? Dikali silang ya. Nah, ini jadi menghasilkan masanya Ca C2O4 adalah 48 gram. Oke, jawabannya yang C. Nah, soal nomor 8 ini membahas mengenai bab stoikiometri. Nomor 9. Suatu wadah tertutup berbentuk bola bervolume 2,5 liter dimasukkan 2 mol gas argon dan 1 mol N2O4 pada suhu T Kelvin. Molekul N2O4 terdekomposisi seluruhnya menjadi gas nitrogen dioksida. Diketahui nilai R adalah konstanta gas dalam satuan L, ATM, mol pangkat min 1 sama K pangkat min 1. Nah, jika tidak ada perubahan volume wadah selama proses tersebut, maka tekanan total gas pada suhu T adalah, nah ini aku gambarkan adalah suatu bentuk bola bervolume 2,5 liter. Isinya itu mengandung 2 mol gas argon dan 1 mol N2O4. Nah, karena N2O4 itu reaksinya terdekomposisi sempurna, maksudnya terurai ya, menghasilkan NO2, itu reaksinya seperti ini. Jadi koefisien NO2 adalah 2. Nah, jika N2O4 adalah 1 mol, maka NO2 adalah 2 mol karena perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Nah, konsepnya adalah persamaan hukum gas ideal yaitu PVNRT. Nah, karena yang ditanyakan adalah P, maka P total itu sama dengan mol total dikalikan R kalikan T per volume. Nah, mol totalnya siapa? Mol dari NO2 ya, yang sudah terurai yaitu 2 mol ditambah dengan gas argonnya yaitu 2 mol. Maka mol totalnya adalah 4 mol. Nah, 4 per volume totalnya adalah 2,5 liter. Jadi hasilnya P totalnya adalah ini 4 RT per 2,5. Nah, di soal nomor 9 ini tidak ada jawabannya. Ini adalah kondisi 1. Nah, kemungkinan untuk kondisi yang kedua adalah di soalnya ini itu kebalik yang nih, yaitu untuk mol dari AR adalah 1 mol dan mol dari N2O4 adalah 2 mol. Nah, gimana? Kita coba ya untuk kondisi kedua. Untuk AR-nya yaitu 1 mol dan untuk N2O4 adalah 2 mol. Maka menghasilkan NO2 sebanyak 4 mol ya, dikalikan 2. Kemudian kita hitung untuk P totalnya. P total sama dengan N total. N totalnya adalah 1 tambah 4 yaitu 5 RT per 2,5. Oke, 5 bagi 2,5 hasilnya adalah 2 RT. Jadi ada kalau yang ini jawabannya yang D. Oke, nomor 9 itu soal mengenai stoikiometri. Nomor 10.
Suatu larutan penyangga dibuat dengan mencampurkan 50 ml CH3COOH 0,15 m. Nilai Ka-nya sudah ada, dan dengan 50 ml CH3CONA 0,3 m. Jika ke dalam larutan tersebut ditambahkan 25 ml NaOH 0,1 m, konsentrasi ion CH3COO- setelah penambahan basa adalah. Oke. Nah, ini kita mencari masing-masing milimolnya, yaitu M dikalikan dengan mililiter. Oke. Nah, milimol untuk CH3COOH adalah 50 dikalikan 0,15 menghasilkan 7,5. Kemudian untuk milimol CH3CONA adalah 15 milimol, dan milimol dari NaOH adalah 2,5 milimol. Nah, selanjutnya reaksinya aku tuliskan ya. Karena di sini yang awalnya adalah CH3COOH ditambah dengan CH3CONA, terus kemudian ditambah dengan NaOH. Nah, CH3COOH dengan CH3CONA itu adalah suatu larutan penyangga. Kemudian ditambah dengan NaOH, maka reaksinya adalah basa ditambah dengan asam menghasilkan garam sama H2O. Oke, tinggal dituliskan di bawahnya milimolnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita mencari reaksi pembatasnya. Reaksi pembatasnya adalah yang paling kecil ketika dibagi dengan koefisien, yaitu yang NaOH, yaitu 2,5. Ini sebagai reaksi pembatasnya, berarti ini yang turun ke bawah. Oke ya. Nah, selanjutnya untuk CH3COOH adalah perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol atau milimol. Berarti sama karena koefisiennya sama. Kemudian milimol dari CH3CONA juga sama, dan H2O juga sama, 2,5 milimol. Kemudian sebelah kiri tanda panah itu dikurangi dan sebelah kanan tanda panah itu dijumlah. Nah, menghasilkan untuk CH3COOH itu tersisa 5 milimol, NaOH-nya habis, CH3CONA-nya adalah 17,5 milimol, dan H2O-nya adalah 2,5 milimol. Nah, yang ditanyakan di soal adalah konsentrasi ion CH3COO-. Nah, yang mengandung CH3COO- adalah CH3COOH dan CH3CONA. Oke, berarti kita ambil ini ya, milimol CH3COO- total adalah 5 ditambah dengan 17,5 menghasilkan 22,5 milimol. Nah, karena yang ditanyakan adalah konsentrasi, maka milimol total dibagi dengan mililiter total, yaitu 22,5 dibagi dengan 125 mili menghasilkan 0,18 m. Jadi jawabannya yang D. Nah, soal nomor 10 ini membahas mengenai bab larutan. Oke, itu tadi adalah pembahasan nomor 6 sampai nomor 10. Nah, nomor selanjutnya aku akan bahas di video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.